Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lohgede Trisna Agustini, NIM 069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resepien atau penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, lisan, atau tertulis. Tujuan komunikasi efektif. Adapun tujuan komunikasi efektif secara umum, yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium adalah yang pertama, meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas kerja tim. Fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu untuk memberikan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan antara komunikator dengan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Manfaat komunikasi efektif. Yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih mantap. Yang ketiga, produktivitas lebih meningkat. Yang keempat, arus kerja lebih mantap. Yang kelima, hubungan bisnis lebih kuat. Yang keenam, bahan promosi lebih jelas. Yang ketujuh, citra profesional lebih meningkat. Dan yang terakhir, respons stakeholder lebih meningkat. Prinsip komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Prinsip yang pertama, untuk mendapatkan komunikasi efektif, dilakukan melalui prinsip terima, catat, verifikasi, dan klarifikasi. Yang kedua, baca ulang dan verifikasi dikecualikan untuk kondisi darurat di IGD. Yang ketiga, menggunakan kode alfabet internasional digunakan saat melakukan klarifikasi hal-hal penting, misal nama obat, LASA atau look alike, sound alike. Yang keempat, tujuan utama panduan komunikasi efektif adalah memperkecil terjadinya kesalahan penerimaan pesan yang diberikan secara lisan. Dan yang kelima, komunikasi dapat secara elektronik, lisan, dan tertulis. Teknik komunikasi efektif dalam laboratorium. Yang pertama, teknik TBAK atau tulis baca konfirmasi. Ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelepon, dan pelaporan hasil kritis. Yang kedua, teknik SBAR atau Situation Background Assessment Recommendation. Ketika tenaga kesehatan melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Adapun hambatan-hambatan komunikasi efektif. Hambatan yang pertama yaitu status efek. Status efek yaitu adanya perbedaan pengaruh sosial yang dimiliki setiap orang. Yang kedua, semantic problem, yaitu menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Yang ketiga, perceptual distortion, yaitu disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit
pada diri sendiri, dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat, cultural differences, yaitu disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, physical distancing, yaitu disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, poor quality of communication channels, yaitu disebabkan pada media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi. Dan yang ketujuh, no feedback, yaitu seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon permaklumannya. Om Santi 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 Om.